Baik pemirsa semuanya, kita akan menuju ke salah satu tempat yang cukup unik gitu ya. Jadi di tengah-tengah desa ini ada Sungai Purba yang cukup aneh gitu teman-teman ya. Ketika sampai di titik itu gitu, air itu tiba-tiba habis gitu. Nah, ini ada apa ini? Di titik itu ada apa? Kita akan gali informasi ini berdasarkan sumber cerita tutur, juga kalau memang ada unsur mistis kita akan angkat juga ya. Oke, keberadaannya seperti ini. Kita masih sama ya bersama Kang Tosim karena ini berada di wilayah Desa Lorokan. Kang Tosim ini asli orang sini teman-teman ya, asli orang Desa Lorokan. Kang, lokasinya sebelah mana ini Kang? Bawah sini nih Mas, sudah dekat Mas. Di sungai Mas, sungai apa? Yang biasa warga sini mandi di sini Mas. Itu terkenalnya apa namanya Kang? Kalau daerah sini Kang? Kalau daerah sini itu terkenalnya itu orang bilang Keteran Mas, sungai Keteran gitu. Kalau Madura, sungai Keteran gitu Mas. Itu boleh diceritakan sedikit nggak Kang? Oh, awal mulanya itu ceritanya ini Mas ya. Ceritanya ini. Dulu kan pernah Belanda di sini membangun apa bendungan gitu. Bendungan. Nah, saat Belanda itu bangun bendungan ya, airnya itu kan naik ke sini Mas. Naik terus tiba-tiba apa? Sungai itu berpusar gitu Mas, apa? Muter gitu airnya itu Mas. Awalnya enggak Awalnya gitu. enggak, kayak sumur gitu ke bawah. Jadi airnya itu sat Mas, habis masuk semua ya, ya kesedot ke bawah, ke lubang itu. Awalnya enggak ada lubang Mas. Sebelum Belanda buat itu enggak ada lubang gitu. Ada lubang. Berarti kemungkinan di bawah sungai itu ada lorong. Iya, mungkin. Sehingga membentuk lubang. Sehingga air yang ada di sungai itu masuk semua. Masuk semua ya. Sampai kering. Sampai kering Mas. Sampai kering. Yuk, kita lanjut. Ini agak hujan ini Kang. Semoga tidak turun hujan ya teman-teman ya. Karena ini sudah mulai gerimis. Semoga tidak turun hujan yang deras. Biar visualisasi kali ini maksimal gitu ya. Ini sudah bagus Kang ya. Iya Mas, memang tempatnya orang mandi sini Mas. Oh, warga masih mandi di sungai gitu iya, Kang? Masih aktif. Masih aktif. Pas kejadian itu nggak sampai ada korban kan? Nggak sampai, tapi hampir Mas, hampir. Pernah ada orang itu kan, ya pas mandi gitu Mas, paruh badannya kehanyut Mas. Tapi ada temannya yang menariknya, yang menolongnya itu. Oh, kehanyut ke pusaran itu tadi Kang? Kesedot gitu ya? Kesedot gitu ya? Wih. Kalau sampai kesedot berarti pusarannya tuh sangat apa ya, kayak lebar dalam gitu Kang ya? Oh iya Mas. Bagus ini Kang. Ini kayak Sungai Purba ya Kang ya? Iya. Sungai Purba Mas ya? Ini memang dari dulu kayak gini Kang? Iya. Jadi kita turun anak tangga ini. Ini sungai apa namanya Kang? Keteran. Sungai Keteran ya? Keteran, iya. Sampai sekarang ini Mas dijuluki Sungai Keteran Mas. Mulai dulu gitu. Mulai kejadian itu. Ya, tapi ini sudah gak ada lagi gitu. Apanya Mas? Itunya apa? Pusaran airnya ini. Ditutup Mas, kan bahaya Mas kalau nggak ditutup. Oh. Bahaya Mas, nanti ada korban Mas. Tapi yang nutup itu Belanda dulu. Oh, yang nutup, iya, zaman Belanda. Titiknya di mana? Itu Mas. Hati-hati ya, agak licin Kang ya? Iya, di sini. Oke, seperti ini keberadaannya ya. Ini memang Sungai Purba. Kalau saya lihat ini kayaknya memang Sungai Purba gitu ya.
Dan kata Kang Tosim dari dulu memang seperti ini gitu. Terus kalau warga mandi itu di sebelah mana, Kang? Mana, Mas? Oh, di sebelah Iya, sana ya, yang sana agak dangkal itu ya. Iya. Ini, Mas. Ini loh, Mas. Ini apa ini? Lo tutupnya ini, Mas. Oh, lokasinya berada di bawah ini. Iya. Terus Dulu ditutup. Ini. Iya, ini. Batu ini udah. Ini tutupnya, Mas. Ini, Mas. Oh, ini yang sempat ada pusaran air nyedot ke dalam gitu ya. Iya. Itu, Mas. Kalau itu dibuka ya, Kang, sama di sini, Kang. Hati-hati. Nah, Wih, lumayan gede ya teman-teman ya. Batunya kayak gitu loh. besar. Jadi ini, Mas, ya awalnya dulu. Ya pusarannya di sini, Mas. Pusarannya. Adapun bendungannya itu, Mas, Belanda yang bangun bendungan di belakang sana. Ini ceritanya gimana sih, Kang, dari awal, Kang? Awalnya itu kan mau dibendung sungai ini, Mas, ya. Sama Belanda mau dibendung, mau dialirkan ke sana, Mas. Itu kan ada bekas ya, itu ke sana. Terus pas dibendung itu air kan otomatis naik ke sana, Mas, ya. Naik ke atas lah. Tiba-tiba di sini, Mas, jebol. Di titik bawah ini jebol. Iya, jebol. Terus airnya itu masuk semua. Masuk semua, kering ke sana, masuk ke sini semua. Agak aneh sih sebenarnya, Kang ya. Iya. Kok tiba-tiba jebol langsung, jebolnya itu luar biasa gitu loh, sampai airnya itu habis gitu, Kang ya. Habis. Air sungai terkuras masuk ke bumi. Iya, kan? Air sungai terkuras masuk ke bumi. Iya. Dan lokasinya ada di depan kita ini ya. Iya, ini tutupnya, Mas. Ini andai kata dibuka gitu masih apa namanya itu? Iya. Airnya masih masuk ke dalam gitu, Kang ya. Iya. Kang, ada kejadian di luar nalar nggak di tempat ini, Kang? Dengan adanya peristiwa air yang masuk ke bumi ini, Kang? Maksudnya peristiwa mungkin ada korban gitu, Kang. Korban kah ataupun cerita mistis kah gitu, Kang? Kalau korban dari ini belum, Mas. Cuma tapi kalau yang hampir banyak itu, Mas, warga sini. Gimana, Kang, ceritanya, Kang? Yang hampir itu, pas Kang? Mandi ya. Pas mandi gitu, mungkin dia lupa, Mas. Ya kehanyut. Untung ada temannya, ya ditarik sama teman. Ditarik. Ya nggak sampai gitu, nggak sampai masuk, Mas. Cuma separuh badan gitu. Sering gitu, Mas. Sudah kehanyut separuh badan. Iya. Kehanyut. Itu keadaan masih belum ditutup, Kang? Iya, belum ditutup. Berarti kalau melihat dari ceritanya Kang Tosim barusan, kemungkinan di bawah kita ini ada sebuah ruangan yang sangat besar ya. Iya. Yang sehingga di waktu itu air yang banyak ya, kalau dibilang banyak memang sungai ya, itu bisa habis ya. Iya. Kesedot semua. Semua, Mas. Sampai kayak kering sumur itu, Mas. Iya, sampai kering. Nggak mengalir ke sana, nggak langsung masuk semua. Ini fenomena yang sangat langka ya, sangat luar biasa. Untuk menuju ke bendungannya itu jauh, Kang? Ya kira-kira 1 kiloan gitu. 1 kilo. 1 kilo. Mungkin... Kang, bentar ya, kita fokus di sini dulu, Kang ya. Iya. Tadi di belakang layar jenengan juga cerita ada buaya. Benar nggak di area ini ada buaya sungguhan atau ya, mungkin penampakan gitu, kan? Itu kalau ceritanya iya, Mas, katanya ada penunggu gitu, Mas, buaya itu. Buaya. Penunggunya buaya, kata warga sini. Buaya apa, Kang? Buaya putih atau apa, Kang? Buaya ya, bukan buaya putih, pokoknya ada penunggunya buaya di sini gitu. Sering menampakkan ke orang dulu buaya itu. Itu kira-kira nyata atau gaib? Gaib, Mas. Gaib. Iya, bukan buaya sungguhan, bukan. Kalau ular gitu, Kang, ada nggak? Kalau ular di sini, Mas, kayaknya nggak ada, Mas.
Tapi kalau orang mati pernah, Mas. Orang mati maksudnya? Ya mati, Mas. Ada Kehanyut gitu. kehanyut, iya. Pernah ditemukan di sini, Mas. Ya tapi sudah ditutup di sini. Oh, Warga sini, tetangga saya. Ih, Cowok. itu matinya karena apa kan? Kurang paham ya, mandi di depan itu tiba-tiba mati gitu. Nggak pulang, terus dicari, Mas, sama warga. Ternyata ada di bawah sini. Ya pas ini. Pas di bawah kita Iya, ini bawah teman-teman. sini. Nyantol ke batu. Tapi sudah Mati, posisi Mas. ditutup ini, enggak maksudnya Sudah ditutup. Itu tahun 90 lah. 90 ke atas. Kejadian orang meninggal itu. Nah, kan apa? Ya kemungkinan benar kata sesepuh itu bahwasanya di tempat ini ada apa? buaya. Ada buaya itu, buaya gaib itu. Tapi selama ini belum pernah ada warga Melihat itu kan, maksud saya itu jadi korbannya itu kan. belum Buaya ada, Mas. Kalau hilang atau gimana gitu enggak? enggak, Enggak belum pernah ada, ya. enggak pernah. Cuma pada tahun 90 ke atas itu, Mas. Kejadian orang meninggal di sini, warga sini. Kalau warga meninggal belum pernah ya. Maksud saya kalau warga hilang tanpa alasan yang jelas tiba-tiba hilang Belum setelah pernah. mandi belum ya. Belum pernah. Ya kemungkinan buaya gaibnya itu ya ada kemungkinan. Kemungkinan. Ya, kalau melihat kondisi dari sungainya itu ngeri loh. Ngeri. Bentuknya kayak gini. Kang, itu Apa? di lorong itu apa itu, Kang? Sumber itu, Mas. Bukan yang hitam itu loh, Kang. Itu goa ada Yang itu petang gua, itu. Kang. Iya. Iya, sumber itu, sumber air. yang Sumber. sebelah selatan Yang itu, selatan tuh, Kang, yang di Nah, atas tuh, Kang. itu. Heeh. itu goa. Ini kalau goanya di sini. Oh, ada gua lagi ya, Iya, Kang ada. ya? Enggak, kok Ada. kayak ada kepala. Bukan ular ya, Kang ya? Bukan itu, Kang ya? Bukan, Mas. Bukan ya? Tapi mirip ya. Iya, Kang. Mirip ular, Mas. Kang, coba kita jalan ke sana yuk, Kang, sambil lihat-lihat, Kang, biar teman-teman tahu gitu loh, Kang. Jalan santai aja, Kang. Kemana tuh? Ke sana ya? Iya, Kang. Iya, Kang, kok kayak mirip kepala ular, Kang. Iya, mirip. Jenengan juga merasa gitu ya, Kang ya? Iya, teman-teman. Karena di sini nih memang terkenal angker dan juga ada ular yang nyata gitu loh. Kang, ini kok dari mana air ini, Kang? Sumber, Mas. Sumber tuh. Gini. Sumber ini keluar dari goa gitu. Enggak, Mas. Goanya di atas, Mas. Kalau Ini- sumber Ini warga yang melubannya atau memang ya dari dulu, Mas, sudah seperti ini ya. Bau wening ya. Loh, kayak gini teman-teman. Bau wening banget. Iya. Bau wening. Ini Sungai Purba ya, Kang ya? Iya. mengerikan? Ya, seperti itulah fenomena yang cukup langka. Air masuk ke bumi, teman-teman ya. Bukan padas. Loh, batu. Batu ya. Batu andesit loh. Loh, Iya. bukan padas, Yang batu semua ini. biasanya dibuat bahan candi itu ya. Ah, iya. Kayak itu. Buat candi batu, Mas. Ini ya batu juga. Batu semua. Apa ada ikannya juga ini? Iya, Mas. Tapi ikan water itu. Oh, ikan Water, iya. Yang banyak water. Oh, bukan, Kang. Sak semen ya, Kang ya. Ini yang keluar sumber kan? Itu sumbernya. Oh, berarti setiap celah dinding-dinding ini mengeluarkan air gitu, Kang ya. Air, iya itu. Seperti itu, Mas. Penuh Air. sumber berarti di sini. Iya, di batuan ini loh, Mas. Oh, ini Jurang gitu inisiatif warga ya yang kayak gini ya, Kang ya. Iya. ya. Oh, jadi air ini keluar dari celah-celah batu ya, Kang? Ya daun ini biasanya gini, Mas. Buat minum tuh, Kang ya. Iya. Oh, Warga sini. iya iya iya. Ini langsung Kalau dari sawah gitu itu, Kang ya, dari langsung bawah, minum di iya. ini, teman-teman. Di bawah. dari bawah batu itu ya. Batuan ya.
langsung minum di Kang, apa ini namanya dalam itu? ini Kang ya. Dalam mas, kira-kira 5 meter lah ke dalam. Tapi sempit ya Bang. Sempit. Oh, yang terlihat mata ular itu. Itu saksemen tuh dari kejauhan kayak mata ular. Iya. Beling itu mas, pecahan piring itu mas. Oh, dibuang ke situ. Iya. Yang di sini. Takut kena injak mas. Oke, teman-teman ya, seperti inilah eh, salah satu desa yang sangat unik, desa dengan beribu lorong misterius dan bahkan ada sungai yang ditelan bumi gitu ya. Jadi airnya masuk ke dalam bumi gitu teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Serius, Jejak kaki apa? hewan masuk Loh. ke dalam gua. Ini yo, Iya. Kelihatan ya? yo kelihatan loh, Kang. Ini lah Mas. Kok kayak kaki macan yo Kang yo. Kayak macan. Itu loh. Loh banyak iya. Loh. Sampai ke atas. Waduh. Jangan deket-deket, Aduh, takut Ya ya Kang, ya Kang. Itu ada terowongan juga, Kang. Terus Kang Tosim di sini juga ada kayak apa namanya tuh? Kang Tosim sendiri juga melihat macan gitu, Kang yo. Macan. Iya, Ya di gua sana mas. yang di gua sana kan Iya. ya. Tapi kan tetap satu desa ini tuh. Iya mas. Ya deket gua yang sini tuh guanya macan mas. Guanya macan. Oh iya Kang, ini itu desa apa gitu? Lorokan. Lorokan, Kecamatan Gejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan memang banyak banget lorong-lorong misterius ya, Kang yo. Banyak mas di sini mas. 40. 40. 40. Jadi di desa Lorokan ini mas ya, goanya itu ya atau lorongnya itu 40 lorong, 40 titik di desa saya itu mas. Dan itu diduga peninggalan siapa Kang? Ya kemungkinan Majapahit, Singasari itu mas, kemungkinan Dan diteruskan sampai ke Belanda. ke Belanda. Ya. Kang, ayo kita lihat sini Kang. Sini Kang. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita. Oke, sahabat Sudan Vlog, kita sudah sampai di sungai ya, yang apa namanya itu, tempat air yang tiba-tiba hilang gitu. Lokasinya berada di sebelah area ini teman-teman ya, sungai ini gitu.